Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait sumber dan metode pengumpulan data. Di mana kelompok 6 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Nia Sapitri, Belsa Nabila, dan juga Angeli Amelia. Untuk materi pertama itu akan dipresentasikan oleh Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Sapitri dengan NIM 20059982 akan membacakan materi selanjutnya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai jenis data, di mana jenis data ini dibagi menjadi 3, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Di mana yang pertama yaitu data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden atau objek penelitian. Subjek penelitian. Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan. Yang pertama yaitu lisan atau verbal, di mana respon verbal ini diberikan atas tanggapan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Selanjutnya, respon tertulis diberikan kepada sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis atau kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Nah, yang ketiga yaitu respon ekspresi yang mana diperoleh dari peneliti dari proses observasi. Data yang kedua yaitu data fisik, di mana adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik. Contohnya bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, dan buku atau senjata. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Yang terakhir yaitu data dokumenter, di mana data dokumenter adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, atau memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter ini memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Nah, data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Nah, materi selanjutnya yaitu materi mengenai sumber data. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini dapat berupa opini subjek atau opini orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu melalui metode survei dan metode observasi. Nah, data yang kedua yaitu data sekunder. Adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti atau catatan atau laporan hasil historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder dapat didapatkan melalui web-web yang menyediakan laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, selanjutnya yaitu penelitian data sekunder. Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu. Pengumpulan data sekunder relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek dari data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, sebelum menggunakan data sekunder, peneliti harus melakukan evaluasi. Nah, beberapa aspek data yang harus dievaluasi yaitu yang pertama, kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan, atau bisa disebut juga kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Nah, yang kedua, kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Ketiga,
kesesuaian antara populasi data yang ada dalam populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang keempat yaitu relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan. Yang kelima, mengenai biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Keenam, kemungkinan bias yang ditimbulkan oleh data sekunder, dan yang terakhir yaitu dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Baiklah, mungkin itu penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Anjeli Amelia dengan NIM 2005919. Saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang tujuan penelitian. Dapat dilihat tujuan penelitian itu terbagi atas dua. Yang pertama pengungkapan fakta, yang kedua penyusunan model. Pengungkapan fakta dapat berupa analisis perbandingan dan keuangan secara horizontal beberapa perusahaan atau satu periode, atau secara vertikal satu perusahaan dalam beberapa periode. Adapun penyusunan model, tujuan penelitian ini untuk menyusun model yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih merupakan kategori penelitian dengan data sekunder yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengungkapan fakta. Model yang disusun umumnya menggunakan persamaan hubungan variabel yang bersifat deskriptif dan prediktif. Selanjutnya itu tipe data sekunder. Tipe data sekunder ini juga terbagi atas dua, ada data internal dan data eksternal. Data internal sendiri, tipe datanya antara lain dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, disimpan di dalam suatu organisasi. Peneliti yang bukan berasal dari organisasi tersebut umumnya sulit memperoleh data internal. Contohnya saja faktur penjualan, jurnal penjualan. Adapun data eksternal, data sekunder eksternal umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Tipe data sekunder eksternal berdasarkan penerbitnya antara lain buku atau jurnal, terbitan yang dipublikasikan oleh pemerintah, dan terbitan yang dikeluarkan oleh media massa. Data sekunder berdasarkan tipe data yang dipublikasikan yaitu indeks, data sensus, data statistik, data pasar, data industri, direktori perusahaan, dan data investasi. Selanjutnya itu ada penelusuran data sekunder. Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder ini. Penelusuran data sekunder memerlukan cara agar penelitian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Untuk mencari data sekunder diperlukan dapat dimulai dengan penelusuran terhadap indeks bibliografik. Indeks bibliografik yaitu indeks mengenai judul artikel, penulis, nama, dan jenis penerbitan, atau data indeks yang lain sesuai dengan klasifikasi desain dan metode penelitian. Adapun penelusurannya terbagi dua, yaitu penelusuran secara manual dan penelusuran dengan komputer. Penelusuran secara manual ini dapat disajikan dengan format kertas hasil cetakan. Penelusuran ini relatif lebih lama dibandingkan dengan penelusuran komputer. Selanjutnya, penelusuran dengan komputer itu relatif lebih cepat, lengkap, dan efektif daripada manual. Data disimpan disajikan dalam format elektronik. Data elektronik tersebut dapat berupa numerik dan teks database. Selanjutnya itu metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek atau responden. Penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden. Data penelitian dapat berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik
subjek penelitian secara individual atau secara kelompok. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang metode survei. Metode survei ini adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dan juga subjek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, metode survei ini adalah metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dan juga responden. Data penelitian berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik subjek penelitian secara individual ataupun secara kelompok. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Nah, untuk metode survei ini terdapat dua, yaitu teknik wawancara dan juga teknik kuesioner, di mana untuk teknik wawancara ini sendiri berupa teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Untuk teknik wawancara ini dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif, ataupun kontroversial, sehingga memungkinkan jika dilakukan dengan teknik kuesioner ini akan kurang memperoleh tanggapan responden. Untuk teknik wawancara ini terdapat dua, yaitu wawancara tatap muka dan juga wawancara dengan telepon. Di mana untuk wawancara tatap muka ini berarti peneliti langsung berkomunikasi dengan responden, dan juga nanti peneliti juga dapat melihat ekspresi dari responden tersebut. Untuk wawancara dengan telepon berarti memakai media berupa telepon. Nantinya peneliti tidak dapat melihat ekspresi dari responden itu sendiri. Lanjut, yang kedua yaitu kuesioner, di mana pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu memungkinkan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Membaca dan menjawab pertanyaan pun juga secara tertulis. Untuk kuesioner ini ada dua, yaitu kuesioner secara personal dan juga kuesioner lewat pos. Ada yang kedua yaitu metode observasi, di mana metode observasi ini yaitu pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek ataupun benda, dan kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan menggunakan metode observasi ini dibandingkan dengan metode survei yaitu data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan juga bebas dari respon bias. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku ataupun subjek, benda ataupun kejadian dibandingkan dengan metode survei. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk metode observasi ini terdapat tiga, yaitu observasi secara langsung, observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial, observasi mekanik. Sekian untuk materi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.